Halo Bapak Ibu, selamat siang semua. Ya, terima kasih tim BAW yang diberkati dengan tim BAW. Boleh kasih tepuk tangan dong buat para rekan-rekan kita. Puji Tuhan sudah membawa kita untuk kembali akan mengenal kasih dan kebenarannya. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya dikasih tema yang cukup menantang. Saya justru bingung nih, mau khotbah apa gini ya. Temanya cukup enggak enak Bapak Ibu. Cuman itu yang kita butuhkan, katakan amin. Ya, ini tema yang enggak enak tapi yang kita butuhkan gitu ya. Jadi mau enggak mau ini harus diberitakan gitu ya. Baik, saya kasih judul khotbah saya. Bisa ini? Oke. Judul khotbah saya fireproof. Yang artinya apa Bapak Ibu? Ada waterproof, ada fireproof. Fireproof itu artinya apa? Tahan api. Ya, judul khotbah saya fireproof diambil dari tema bulan Maret ini ya. GBI Rock, The Valley of Refining. Ya, lembah pemurnian. Ya, fireproof. Mari kita buka Alkitab kita di ayat yang terakhir setelah ini kita makan siang. Ya, saya cuma dikasih tema satu ayat saja. Dan kita belajar dari satu ayat ini kita pulang, katakan amin. Iya, yang penting saudara ngerti gitu loh ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ayat 7 ini, kalau Bapak Ibu tahu tentang pelajaran bahasa Indonesia, kalimat ini cause and result, jadi sebab dan akibat. Ada tujuannya Bapak Ibu, cause and result. Mau apa, alasannya apa, nanti tujuannya dapat apa, begitu ya. Itu saja. Baik, sedikit tentang refining proses. Nah, di ayat yang kita baca itu iman kita dibenturkan, dikaunterkan dengan emas. Begitu ya, izinkan saya menjelaskan the refining process of gold gitu ya. Emas itu fireproof material Bapak Ibu. Beda dengan kayu dan kertas. Kalau kayu dibakar selesai sudah, habis. Kertas dibakar, plastik dibakar, selesai. Partikelnya hilang semua. Tapi kalau emas mau dibakar model bagaimana, partikel emasnya tidak akan hilang. Jadi makanya emas itu fireproof material. Nah, cara memurnikan emas itu, emas yang masih mentahan gitu ya, itu ditaruh di dalam tungku api. Proses yang disebut adalah crucible. Mereka dipanaskan, emas itu dipanaskan dengan suhu titik leleh, yaitu 1064 derajat Celcius. Wih, 1000 derajat baru leleh Bapak Ibu. Panas sekali itu. Ya. Dan setelah leleh, kotoran itu mulai terpisah. Logam-logam yang lebih ringan itu akan naik ke atas. Makanya itu yang disebut ampas, begitu ya. Jadi begitu emas itu dibakar, dilelehkan gitu ya. Jadi logam-logam yang kecil-kecil yang partikelnya lebih ringan itu naik ke atas dan disebut sebagai ampas. Nah, di sini Bapak Ibu, orang yang melakukan ini semua itu disebut refiner, yaitu penyuling lah ya. Jadi orang yang menyelesaikan proses ini disebut refiner. Begitu lihat ada ampas yang naik, yang mereka lakukan adalah disaring itu dan dibuang itu ampas. Karena ini tidak dibutuhkan. Dibuang, selesai. Jadi begitu ada yang naik, oh ini pasti ampas. Serok, dibuang. Begitu. Nah, the refiner ini tahu bagaimana emas itu benar-benar murni. Itu kalau dia tengok di cairan yang sudah dilelehkan tadi itu ya, itu gambaran pantulan wajahnya itu kelihatan gitu loh Bapak Ibu. Jadi kelihatan, berarti ini emasnya sudah murni. Siap untuk dicetak model apa saja lah. Jadi sebelum dia melihat pantulan wajahnya di cairan emas itu, dia akan mengulang proses itu sampai ditemukan wajahnya terpantul. Berarti itu emas murni.
Begitu Bapak Ibu. Ya, karena ayat ini dibenturkan dengan proses pemurnian emas. Makanya saya jelaskan sedikit info tentang pemurnian emas. Mari kita kembali ke 1 Petrus pasal 1 Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 1. Jemaat yang tersebar, diaspora waktu itu ya. Karena tekanan dan penderitaan. Singkatnya 1 Petrus itu ditulis jemaatnya tidak sedang ibadah enak kayak saudara. No. Mereka sedang menghadapi satu tekanan dan penderitaan. Dianiaya every second. Setiap detiknya mereka mengalami penganiayaan. Makanya 1 Petrus ini surat yang tidak enak sekali dibaca. Benar. Nah, ikutin saya ya Bapak Ibu ya. Ayat 6 sebelum ayat 7 yang kita baca tadi ini. Ada ayat 6-nya Bapak Ibu. Ayat 6 ini ngomong begini. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Wow. Rasul Petrus itu rasul yang sangat down to earth. Dia ngomong di ayat 6 ini. Orang yang melalui berbagai macam pencobaan itu pasti berduka cita. Pasti sudah. Bukan lagi bersedih loh, bukan. Tapi berduka cita. Orang yang berduka cita dalam itu sulit sekali untuk menangis lagi sudah. Mungkin lupa cara nangis bagaimana. Karena sudah sangat duka cita Bapak Ibu. Nah ayat 6 ini ngomong berbagai-bagai pencobaan. Artinya ayat 6 ini Rasul Petrus ini sedang ngomong loh. Jemaat pada saat itu tidak menghadapi satu pencobaan saja. No. Tapi berbagai-bagai pencobaan yang nantinya mereka berduka cita. Loh ini manusiawi banget. Humanis sekali. Orang yang mengalami berbagai banyak pencobaan itu pasti berduka cita. Yes. Rasul Petrus tahu itu. Tapi kontrasnya suruh apa? Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Orang yang berduka cita dengan berbagai macam pencobaan disuruh apa? Kontras men. Halo, selamat siang semua Bapak Ibu. Nggak lucu ini. Orang yang menghadapi berbagai macam pencobaan tahu kalau dia pasti berduka cita, mereka pasti berduka cita. Yes. Petrus tahu jelas itu. Tapi disuruh apa? Bergembira. Sulit sekali loh ikut Kristen ini. Kita berduka cita malah suruh bergembira. Dan itu bukan saya yang ngomong, itu yang ngomong Alkitab. Why? Kenapa kok kita disuruh bergembira Pak Bu? Ayat 5-nya nanti baca sendiri di rumah. Ada Tuhan sumber penolong kita. Kalau kita mau mundurkan, Petrus ini sedang ngomong gini, enggak apa-apa. Saat ini engkau sedang berduka cita, enggak masalah. Tetap bergembira karena kita punya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penolong kita nantinya. Artinya Bapak Ibu, saat engkau ini sedang berduka cita, saat engkau ini sedang mengalami pencobaan, Yesus ada di sampingmu. Dan tidak mungkin Tuhan tidak akan kasih pertolongan buat kita semua. Katakan amin. Loh, model kayak begini Bapak Ibu. Ini masih intro saja sudah tegang kayak begini Bapak Ibu. Singkatnya begini loh Bapak Ibu. Singkatnya begini. Ayat yang jadi sentral kita bulan ini loh. Singkatnya penderitaan yang mereka alami ini itu bukan sebuah kebetulan. Kalau ngomong bukan sebuah kebetulan berarti direncanakan. Betul. Siapa di sini yang nanti berangkat liburan pergi ke somewhere gitu ya. Sedang berlibur angkat tangan. Ada? Ya ada lah, sebentar lagi kan liburan. Nyenengkan anak-anak pergi. Loh itu bukan sebuah kebetulan. Bahasa Ibraninya bukan ujuk-ujuk. You know what I mean ujuk-ujuk. Jadi sesuatu yang direncanakan Bapak Ibu. Ya itu bukan sebuah kebetulan. Sama lah ini. Penderitaan yang mereka alami itu bukan sebuah kebetulan. Artinya itu tidak datang ujuk-ujuk Bapak Ibu. Wow. Dan bukan sesuatu yang sia-sia. Ada tujuannya. Dan juga this is the valley of refining.
Saya mau gabungkan ayat 6 dan ayat 7 Bapak Ibu. Singkatnya ini. All believers are fireproof. Tidak akan leleh enggak. Ya. All believers are fireproof. Ayat 6 ayat 7 ini Bapak Ibu. Sudah siap introduksi saya sudah selesai Bapak Ibu. Mari kita ke bagian yang paling mengerikan. Ya, the valley of refining teaches us. Lembah pemurnian itu mengajarin kita apa sih Bapak Ibu? Yang pertama, trials have a purpose. Pencobaan-pencobaan itu punya tujuan. Ya, trials have a purpose. Maksud semuanya itu ialah untuk apa? 1, 2, 3. Membuktikan kemurnian imanmu. Berarti kalau saya memundurkan, iman saya dan saudara itu harus dibuktikan. Dan itu melalui pencobaan. Hilang ya sih. Ya. Hilang. Betul enggak? Tadi sudah benar. Iman kita dibuktikan. Yes. Dengan pencobaan. Oke. Ngomong masalah tujuan ya Bapak Ibu. Tujuan di sana, kata maksud di sana pakai bahasa Yunani hina, yang artinya supaya, agar, bertujuan, untuk. Jadi kata yang kita baca barusan ini itu menunjukkan tujuan yang jelas, bukan kata yang menunjukkan kemungkinan. Jadi tujuannya jelas dari ayat 6 itu adalah untuk memurnikan iman kita. Ayat 7-nya itu enggak ngomong kalau mungkin imanmu bisa murni, mungkin enggak. Tapi pasti kalau iman orang percaya mau dibuktikan harus melalui pencobaan dan tujuannya jelas supaya iman tersebut murni. Titik. Kata membuktikan pakai bahasa Yunani dokimaso. Wah, saya enggak enak jelaskan ini. Pelan-pelan ya. Dilakukan dengan sengaja Bapak Ibu. Dokimaso itu dilakukan dengan sengaja. Ada beberapa terjemahan arti dari dokimaso ini. Yang pertama itu to test, untuk menguji. Saya kasih analoginya ujian sekolah. Tadi ibadah pertama juga Bapak Jeffrey Rama kasih ilustrasi tentang ini. Nah, saya tambahin Bapak Ibu. Kebetulan saya guru juga. Kelas 12 minggu-minggu ini, bahkan sampai minggu besok, itu mereka sedang ujian Bapak Ibu. Anak saya kelas 12 juga ujian. Murid-murid saya kelas 12 juga ujian. Namanya mock exam. Gitu ya. Di tempat saya itu dari minggu kemarin sampai nanti habis liburan naik lagi masih ada ujian. Saya lupa dalam minggu kemarin itu ada murid saya itu tanya ke saya begini. Mister, ada enggak cara supaya saya bisa lolos dari ujian itu tanpa belajar? Stres mister. Bahannya banyak mister. Sampai saya itu dalam exam weeks ini saya tidur di atas jam 1 malam. Alah enggak apa-apa lah kamu kalau main di atas jam 2 aja kok. Enggak, saya serius mister. Ada enggak cara supaya saya ini bisa lolos dari mock exam ini tanpa saya ini stres belajar? Sulit mister. Apalagi kena matematika, ekonomi dan sebagainya. Saya bilang ada. Lah caranya gimana? Ya enggak usah ujian. Loh, enggak serius mister. Saya serius. Kalau kamu enggak ikut ujian kan kamu enggak perlu belajar. Betul enggak? Loh, lah terus saya lulus? Enggak. Loh lah iyalah tolonglah. Lah kalau saudara enggak ujian, mau lulus bagaimana gitu loh. Iya enggak? Loh ya ini loh pakai kata to test itu. Namanya ujian sekolah itu sengaja Pak Bu. Orang tua itu dikasih surat 1 minggu sebelum. Betul enggak? Ngomong anak-anakmu mau ujian. Jangan diajak berlibur. Nah maksudnya gitu. Lu itu sengaja dilakukan. Iya enggak? Mau masuk surga? Mau? Kok enggak percaya omongan saya loh. Bapak Ibu mau masuk surga? Ada ujiannya, mau ambil? Wih keren ini. Nah arti yang kedua adalah to prove. Untuk membuktikan. Saya kasih analoginya lomba badminton. Kita sefrekuensi Ricky. Saya suka badminton, Ricky juga suka badminton. Jadi loh kalau ada turnamen badminton, loh itu pembuktian
Yang menang enggak semua yang ikut, betul tidak? Kalau kalah ya minggiro. Betul enggak? Kalau sudah kalah ya keluar dari lapangan. Enggak mau terus ngotot terus aku tetap mau main loh ya gak bisa. Keluar. Kamu kalah. Lu itu untuk membuktikan yang menang hanya mereka yang bisa memenangkan pertandingan dan naik di podium 1, 2 dan 3. Selesai. Sama. Iman itu juga dibuktikan sebagai pembuktian. Yang terakhir. Artinya to approve. Untuk mengesahkan. Contoh pernikahan. Ada di sini Bapak Ibu yang sudah pernah menikah. Tidak direncanakan terlebih dahulu. Terus tiba-tiba, wes hari ini aku mau menikah, yuk kawin yuk. Enggak lah. Betul enggak? Saudara pasti dengan sengaja mempersiapkan ini. Betul enggak? Nah waktu saudara di depan altar pendeta saudara memberkati saudara. Loh pendeta saudara itu dengan sengaja loh. Tanya, apa ada yang keberatan? Betul enggak? Siapa tahu ini istrinya orang, siapa tahu ini suaminya orang. Betul enggak? Kan ngomong, ada yang keberatan, dilihat enggak ada. Loh ini sengaja loh Bapak Ibu. Baru setelah itu diberkati, betul tidak? Lah kalau enggak ditanya, terus tiba-tiba pemberkatannya sembunyi-sembunyi, wah gawat lah. Iya enggak? Loh sama. Status kita ini calon mempelai, bukan mempelai. Halo. Status kita ini masih calon mempelainya Kristus. Belum jadi mempelainya. Nanti atau mau sekarang? Enggak lah ya, masih calon mempelai. Ya toh, nanti jadi mempelainya nanti. Loh ya sama. Ya itu nanti disahkan Bapak Ibu, sama. Nah, Bapak Ibu, menguji emas itu sengaja dilakukan. Loh ya, para gold refiner itu pasti sengaja melakukan. Nah kalau menguji iman, sengaja dilakukan enggak? Ya kok kayak main sekolah-sekolahan ya saya hari ini ya Bapak Ibu. Ya sekadung ya Bapak Ibu ya, biar saudara enggak tegang ya. Tapi saya ya susah ini ngajak agak tegang tapi temanya kok tegang begini. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Pencobaan di padang gurun. Izinkan saya bertanya. Salah pun tetap saudara persembahan hari ini, ya. Loh ya, jangan sampai tidak persembahan, ya. Saya tanya. Siapa menemui siapa? Siapa menemui siapa? Iblis menemui Kristus. Amin. Ya. Ulang ya. Siapa menemui siapa? Iblis menemui Kristus. Setuju? Setuju Bu WL? Setuju. Oke, baik. Daripada kita otot-ototan tidak ada arahnya, yuk dibaca. Kalau enggak percaya ini, cek di Alkitab saudara. Siapa tahu Alkitab saya salah? Duh, saya suruh baca lah kok diem Bapak Ibu. Dibaca, 1, 2, 3. Tanya lagi ya. Siapa ke siapa? Loh, Masya Allah. Saya sudah pakai gigi 4 ini Bapak Ibu. Siapa ke siapa? Iblis ke Yesus? Saya lihat wajah saudara depresi semua ini Bapak Ibu. Berarti selama ini pemahaman kita berantakan, betul tidak? Iblis yang datang ke Yesus, terus nyobai Yesus begitukah? Halo? Yang bawa Yesus ke iblis siapa? Sengaja. Shalom, selamat siang. Senggol dulu, Tuhan Yesus memberkati. Sengaja Pak Bu, sengaja. Itu selesai 40 hari 40 malam berpuasa. Belum buka. Roh Kudus sudah bawa Yesus ke iblis. Wey. Sebelum Yesus memulai pelayanan. Ini 40 hari men. Belum berbuka. Masih lemah sekali. Belum paus ini. Dibawa ke iblis loh. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Ngopi bareng? Untuk dicobai sengaja.
Sudah, Yesus pasti menang lah, kita tahu ceritanya. Urusan kita sendiri-sendiri aja ya Bapak Ibu. Kalau Yesus dicobai pasti menang lah, 40 hari 40 malam pasti menang ya. Saya kemarin baca di TikTok, di Instagram gitu. Ada satu pastor dari Nigeria itu nyoba puasa 40 hari 40 malam, enggak makan, enggak minum. Mati. Mati. Ya, tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya setelah berpuasa, Yesus dicobai dan menang. Nah sekarang buat kita lah ya. Iman kita ini asli atau palsu? Izinkan saya bertanya, ini juga buat saya Bapak Ibu. Saat hidup baik-baik saja, kita ini tidak tahu kualitas iman kita. Saudara mau amin, saudara tidak mau amin, ini terjadi Bapak Ibu. Saat hidup saudara baik-baik saja, kita ini tidak ngerti iman kita ini kualitasnya apa. Betul enggak? Kalau keluargamu baik-baik saja, pekerjaan oke, bisnis lancar, anak-anak oke, orang tua mertua fine. Duh. Ibadah mantep, pelayanan mantep. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Saudara tidak tahu kualitas iman saudara itu bagaimana. Tapi kalau saudara saat ini sedang mengalami pencobaan dan tantangan. Pertanyaannya ini. Apakah kita ini tetap percaya atau mundur? Apakah kita ini tetap setia atau sudah mau menyerahkah? Apakah kita ini tetap bersyukur atau ngomel? Gitu loh. Dan terakhir, apakah iman kita genuine or counterfeit? Counterfeit itu fake, palsu. Jadi kalau saudara ingin tahu iman saudara itu kualitasnya bagaimana? Tidak ada cara lain. Saat saudara menghadapi satu tantangan dan pencobaan, that's the time. Jelas itu. Bukan saat saudara nutupi atau melakukan jadwal pelayanan sampai jemaat terhibur, jemaat bersuka cita. No. Atau mungkin saudara saat ini ibadah, yang penting saya sudah ibadah Pak, selesai, end of the story. No. Saat saudara menghadapi tantangan dan masalah. Gampangannya begini Bapak Ibu. Siapa di sini yang mobilnya ada airbagnya? Ya, hampir semua ya, hampir semua. Kecuali kalau sepeda motor tidak ada airbag. Kalau mobil pasti hampir semua ada airbag. Saya mau tanya, kapan saudara tahu kalau kualitasnya airbag saudara itu bekerja itu kapan? Saya mau tanya. Gak enak ngomongin ya. Tapi itu analogi yang paling sederhana, betul tidak? Iya toh. Gak mungkin toh saudara, ojo iso aja dipakai kan begitu. Tapi saya mau tanya, saudara ingin tahu kalau airbag saudara ini bekerja atau tidak, bagaimana caranya? Iya iyalah. Kalau ada kecelakaan, boom. Betul. Nah iman Kristen itu dibuktikan lewat trials. Lewat pencobaan. Oke. Daya itu poin pertama. Saya masih ada poin 10 lagi Bapak Ibu. Satu saja sudah kayak gini Bapak Ibu. Enggak. Saya cuma punya 3 poin saja. Setelah itu kita pulang. Beneran kita pulang. Ya. Yang kedua. The value of refining teaches us faith is precious. Iman itu berharga. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi faith is precious. Bapak Ibu yang tidak punya emas atau yang tidak punya simpanan emas, tidak apa-apa, yang penting saudara punya iman. Daripada saudara punya emas segudang tapi tidak punya iman dan saudara sedang ada di sini. Kacau. Ya, saya bandingkan ya Bapak Ibu antara emas dan iman supaya saudara bersuka cita. Emas itu sangat berharga. Saya salah lagi nih ya. Saya ini nyiapkan khotbah ini 2 minggu yang lalu. Dan waktu saya survei itu 1 gram emas waktu itu ya itu 2,8 juta. Saya itu sudah batin Bapak Ibu. Wih kok larang ya, 1 gram 2,8 juta. Nah mohon maaf, saya ini suka mancing Bapak Ibu. Mancing ikan, bukan mancing kerusuhan, mancing ikan beneran. Nah saya kalau mancing ikan lele itu lomba ya Bapak Ibu. Itu ada yang sampai beratnya sampai 7 kilo.
8 kilo begitu. Saya langsung batin, itu lele yang saya pancing itu udah di emas kabeh. 1 gram 2,8 juta. Lah lek dapat 6 kilo mau dijual berapa Bapak Ibu? Nah itu 2 minggu yang lalu. Nah tadi malam Bapak Ibu, waktu finalize draft khotbah saya ini, saya itu iseng-iseng tanya sama istri saya. Piro sih emas ini 1 gram? Ya enggak tahu lah. Coba search. Ya wis lah, tak search lagi. Puji Tuhan, naik Bapak Ibu. Enggak 2,8 lagi. 2,9777. Hampir 3 juta 1 gram. Itu dibelikan bakso dapat berapa itu Bapak Ibu? Mahal itu. Iya toh, berharga Bapak Ibu. Oh dibandingkan logam-logam yang lain ya. Tapi iman itu ngomong. Ayat ini ngomong lebih tinggi nilainya. Pakai bahasa Yunani polimoteron. Itu artinya poli. Poli itu banyak. Berkali-kali lipat. Makanya kita kenal yang namanya ada poliklinik. Poliklinik itu kliniknya banyak. Ya ada klinik bayi, klinik mata dan sebagainya. Makanya ada poliklinik. Kan gitu. Nah ini sama. Polimoteron artinya berlipat-lipat kali ganda. Jadi emas ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan iman. Dan diuji dengan api. Oh iman sama. Diuji dengan api. Oh ada kesamaannya ya. Diuji dengan api. Dan emas itu fana. Bisa berubah bentuk. Dan bisa rusak. Rusak itu kalau kegores atau kena cairan kimia terus burik gitu itu rusak. Daya jualnya sedikit Bapak Ibu. Tapi iman itu tidak fana. Dia kekal abadi. Begitu ya. Nah emas itu tidak bisa dibawa mati. Sekalipun yang mati makso ya tetap susah Bapak Ibu. Kasihan yang gotong itu ya. Berat ya tidak bisa dibawa mati buat apa gitu loh. Tapi iman itu bisa dibawa mati. Ya itu sebagai bukti. Makanya Tuhan kalau ngomong ini. Kalau aku datang lagi ke bumi. Adakah aku dapati iman di bumi ini? Begitu loh. Jadi iman itu bisa dibawa mati. Dan emas itu tidak bisa menyelamatkan jiwa. Tapi iman itu menyelamatkan jiwa saya dan saudara. Nah makanya Petrus ngomong. Kalau emas ini lebih rendah nilainya dengan iman. Begitu. Bapak Ibu, dengan emas saudara bisa beli rumah. Kalau kurang uang ya emas itu dijual, tambahin ya beli rumah. Tapi dengan iman kita diberi rumah di surga, katakan amin. Dengan emas bisa beli makanan, ya sekalipun jarang ya tapi ya bisa lah ya saudara jual emas dulu terus habis itu beli rawon ya bisa. Ya toh, ya emas bisa beli makanan. Tapi dengan iman kita diberi roti kehidupan. Ya, makanya saudara dengar firman Tuhan itu bukan cuma telinga dan pikiran saja, tapi ini loh. Sama waktu saudara memuji Tuhan di PAW kita, kalau saudara cuma mikir, oh itu aku hafal, oh lagunya enak, oh enggak akan diberkati saudara. Tapi kalau saudara juga mengandalkan iman, saudara pasti akan dipertumbuhkan di tempat ini, gitu loh. Ya. Dan emas itu bisa beli obat. Ya bisa lah ya. Tapi iman itu memberi kesembuhan jiwa kita Bapak Ibu. Dengan emas bisa beli keamanan. Ya ada bos di Dubai itu bayar security-nya pakai emas kotak-kotak gitu. Wih keren. Per bulan dikasih emas kotak-kotak gitu. Tapi dengan iman kita dapat damai sejahtera. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Dengan emas bisa beli kenyamanan. Apalagi ini ya Bapak Ibu. Senang. Tapi dengan iman kita itu memberi pertumbuhan. Tidak bisa dibandingkan dengan emas. Saudara butuh bertumbuh di tempat ini. Saudara butuh otak, tangan dan ini. Iman. Saudara tidak akan pernah bertumbuh kalau saudara cuma pinter doang tapi tidak pernah melakukan apapun. Saudara tidak akan pernah bertumbuh kalau saudara pinter, saudara melakukan apapun tapi saudara tidak punya iman. Buat apa saya melakukan ini? Begitu. Ya. Oke, yang terakhir setelah ini kita selesai. The Valley of Refining teaches us. Fire leads to glory. Saya suka bagian ini. Fire leads to glory. Maksud semuanya itu ialah titik-titik sehingga kamu, saya dan saudara memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya
Dapat apa Bapak Ibu? Dapat puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Orang yang sudah lulus dengan ujian layak untuk mendapatkan award. Betul tidak? Murid saya yang ujian, kalau sudah lulus, ya mereka layak dapat sertifikat Pak Bu. Betul enggak? Peserta turnamen badminton menang, ya mereka layak dapat trofi. Betul enggak? Suami istri yang sudah diteguhkan dalam sakramen pernikahan, setelah selesai, ya layak untuk dapat surat nikah. Loh, semua itu ada buktinya Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu. Saat ini saudara yang sedang mengalami pencobaan dan tantangan, tenang saja. Bergembiralah kata Petrus. Ya, karena nantinya itu akan membuat kita dapat kemuliaan. Katakan amin. Ada award Bapak Ibu. Ya, ini final goal kita. Puji-pujian, epanios, pujian dan penghargaan. Kemuliaan, doksa, kemuliaan dan kehormatan. Wah, saya tertarik kata doksa di sana Bapak Ibu. Ya, kalau kita ini dalam teologi itu ada yang namanya doksologi. Doksologi itu menyembah Allah. Biasanya ini harus ada pada para WL dan tim PAW. Doksologi itu menyembah Allah yang hidup. Nah, kata manusia menyembah Allah itu nanti yang juga dipakai pada saat saya dan saudara ketemu Tuhan di surga. Tuhan kasih doksa ini loh. Wih, betapa berharganya kita ini Bapak Ibu saat kita ini sudah ketemu dengan Tuhan di surga nanti. Dan kehormatan, time, yang artinya nilai dan harga. Nah, saya mau berhenti di tempat ini, di bagian ini dulu. Begini Bapak Ibu, jangan salah mengerti saya. Saat kita hidup di dunia ini, di kehidupan ini, kita tidak bisa dilepaskan dari yang namanya nilai dan harga. Betul? Ya, saya tidak lagi tidak sedang mengajarkan jemaat supaya jemaat ini sombong. No. Ya, gampangannya begini. Kalau suami itu disayang istri, disayang anak-anak, itu tidak mungkin lepas dari yang namanya nilai dan harga. Setuju? Para bapak-bapak. Ya toh. Lah kalau saudara, mohon maaf, kalau ada suami yang tidak mengasihi istrinya, mohon maaf, selingkuh. Sama anak-anak tidak perhatian, anak-anak sakit digeletak noy. Terus habis gitu saudara minta, aku mau dihormati. Ingat, tunduklah pada suamimu. Loh, ya ndak lucu, nilaimu jelek. Betul ndak? Tapi kalau suami-suami ini sudah melakukan tugasnya, mengasihi istri dengan baik, memelihara keluarganya. Loh, kalau orang ini dikasihi keluarganya, layak. Nilainya tinggi, betul tidak? Sama Bapak Ibu. Kalau di dunia pekerjaan, ada orang yang mau resign, bosnya bilang, ojo lah, kamu ojo resign. Iya toh, janganlah, kamu di sini nanti gajimu tak tambah. Loh ya, halo, itu ngomong masalah nilai, harga, betul tidak? Lain kalau misalnya saudara mau resign, saya mau resign Pak. Loh kok baru sekarang kamu mau resign? Berarti nilaimu kacau. Iya enggak? Samalah. Kalau saudara ada di sini, saudara sudah setia, jemaat yang setia, ikut program gereja, komsel dan sebagainya. Enggak usah kaget kalau saudara disayang sama gembala saudara. Kalau saudara disayang oleh gereja ini, enggak usah kaget. Kok saudara punya nilai? Betul enggak? Loh saudara yang main tim PAW, loh ini enggak sembarangan orang men. Saya enggak bisa main keyboard. Bukan enggak bisa, saya enggak mau. Alat musik yang lain saya bisa. Saya enggak mau main keyboard. Kenapa? Pusing. Hitam putih, hitam putih, hitam putih. Pusing saya. Saya enggak bisa. Saya tahu nilai saya enggak mungkin pegang ini. No. Karena kalau saya paksakan, bubar. Saya sudah, Pak, mending jangan deh Pak. Bapak jadi pendoa saja. Nilai saya tidak di sana. Iya toh. Tapi kalau nilai saudara di sini dan saudara dipakai luar biasa di tempat ini, itu ngomong masalah nilai. Dan kita sedang berlomba-lomba untuk pakai nilai ini dalam kehidupan kita. Saya sudah jelaskan, betul enggak? Makanya kalau jadi suami, jadilah suami yang punya nilai yang baik. Kau jadi istri punyalah nilai yang baik. Anak-anak, orang tua, pekerja, pelayan Tuhan. Tapi masalahnya Bapak Ibu, sebagai identitas Kristen kita juga pakai nilai ini. Jangan pernah berdalih, loh Pak, Tuhan kan mengasihi tanpa memandang muka. Betul.
Betul kalau saudara belum terima keselamatan. Halo. Sebelum saudara menerima Yesus, Tuhan melihat tanpa memandang muka. Siapa saja boleh percaya, betul. Tapi kalau engkau sudah percaya, itu tidak bisa dilepaskan, men. Karena nantinya Tuhan pengen lihat pantulan wajahnya lewat kita. Tidak lucu kalau saudara sudah terima Yesus dan nilaimu awut-awutan. Bisa dipahami Bapak Ibu. Ya toh. Dan nilai kita itu ditentukan bukan karena sebagaimana kita mengasihi istri kita, suami kita, anak-anak. No. Bukan karena kita kerja keras di kantor. No, which is good. Bukan karena saudara memenuhi jadwal pelayanan di tempat ini. Tidak. Nilai Kristen kita ditentukan oleh iman kita. Dan itu sama hukumnya antara saya dan saudara. Nggak lucu kalau saudara sudah ibadah hari ini, saudara pelayanan hari ini, keluar dari gereja saudara masih awut-awutan sudah. Terus iman yang mana yang mau saudara buktikan? Halo. Saudara masih nyimpan dendam. Saudara masih tidak setia dengan keluarga saudara. Ada masalah sedikit ngomel, ada masalah sedikit ngomel. Tapi kalau di gereja nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Melok yuk. Ku mau cinta Yesus. Ikut saudara. Selamanya. 1, 2, 3. Stop. Nyanyi gampang kalau di gereja ya. Tapi di rumah kesenggol titik bingung. Kesenggol titik ngomel gak ada ucapan syukur. Tapi di gereja nyanyi itu buanter. Meskipun badai silih berganti. Nggak usah silih berganti. Masih satu antri saja sudah gak karu-karuan. Halo. Terus saudara mau buktikan apa gitu loh. Hanya karena saudara duduk di sini. Terus kemudian otomatis iman saudara bisa dibuktikan. Hang on. Hanya karena saudara punya jabatan di gereja ini. Hanya karena saudara melayani di gereja ini, terus tiba-tiba otomatis iman saudara bisa dibuktikan begitu. Terus otomatis nilai saudara sempurna lebih baik daripada yang lain. No. Harus dibuktikan lewat pencobaan. Tidak ada cara lain. Ya, tim musik. Ya, supaya tidak berlama-lama juga ya. The divine refiner. Allah kita ya, the divine refiner. Terus akan memurnikan kita, membuang ampas-ampas dosa kita, memurnikan karakter kita, membentuk serupa dengannya. Sampai suatu hari nanti Bapak Ibu, dia bisa melihat pantulan wajahnya dari kita Bapak Ibu. Katakan amin. Sampai suatu, oh iya ini benar, punya aku ini benar, punya aku, ini benar, punya aku. Saya akan tutup dengan quote ini dari Charles Haddon Spurgeon. Faith is a salamander that lives in the fire. Faith without trials is like a diamond uncut, the brilliance of which has never been seen. Tahu salamander Bapak Ibu? Kadal. Ya, Charles Haddon Spurgeon ini sedang menggambarkan iman kita yang kita miliki. Itu kalau kita lihat ini kadal hidup di tengah-tengah api. Loh ya jangan dicoba ya, nanti terus nemu kadal terus cemplung di api, mati Bapak Ibu. Ini cuma metafor, cuma analogi saja. Ya, lu kayak begini loh Bapak Ibu. Coba bayangkan, saudara bisa lihat kadal itu hidup di tengah-tengah api, tapi tidak mati. Yaitu orang Kristen di tengah-tengah kehidupan ini. Faith without trials, iman tanpa pencobaan. Itu kayak saudara lihat bongkahan berlian tapi belum dipoles, belum dipolis. Yo ndak berkilau lah. Yo sik tetep elek lah. Makanya saudara punya iman saja ndak cukup Bapak Ibu. Harus diasah, harus dibuktikan. Sampai orang lain melihat Kristus lewat kita Bapak Ibu. The valley of refining. Bukan tempat yang kita inginkan. Tapi tempat yang kita butuhkan Bapak Ibu. Bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk memurnikan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Bukan tanpa tujuan, tapi dengan tujuan yang mulia. Dan saya suka yang ini.
Bukan untuk selama-lamanya kok. Hanya sementara saja Bapak Ibu. Bersabar ya Bapak Ibu. Bertahan khususnya saat ini Bapak Ibu yang sedang menghadapi pergumulan demi pergumulan. Ya, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Senggol kanannya, you are fireproof gitu ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu.